Oke, sebelum itu datang, Bapak Ibu sekalian, saya ini diminta Pak Unggu dan panitia ngelamun. Jadi ngelamun menerawang ke depan, kira-kira riset apa yang dibutuhkan untuk membangun industri bahan bakar hijau. Silahkan diperbesar. Slideshow. Oke. Ya, jadi ini isinya lamunan, tapi mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Silahkan, next. Jadi kita harus tahu bahwa sinar atau energi matahari adalah pendapatan alami planet bumi yang menjadi sumber primer energi dan pangan. Kemudian banyak orang juga lupa bahwa sebetulnya sejak 3,5 miliar tahun lalu, alam atau sebetulnya Tuhan yang Maha Kuasa sudah menunjukkan lewat fotosintesis bahwa zat-zat kimia organik adalah baterai yang berumur simpan energi atau bersimpan listrik tidak berhingga. Jadi kalau mau menyimpan energi dalam tempo tidak berhingga, energinya dijadikan zat-zat kimia organik di sini ya. Lalu ini pengertian saya tentang bahan bakar hijau. Jadi bahan bakar hijau adalah bahan bakar yang diproduksi dengan menggunakan sumber daya nabati sebagai bahan mentah maupun utilitas proses produksinya, atau diproduksi dengan menggunakan air sebagai bahan mentah kunci, ya, key komponen, key raw material, yaitu sebagai sumber atom-atom hidrogen, dan energi surya langsung atau listrik terbarukan sebagai utilitas proses produksinya. Next. Nah, sekarang kita catat fakta dasar bahwa hidrokarbon adalah kelompok zat organik berkandungan energi tertinggi. Ya, kemudian dalam rangka mencari pengganti hidrokarbon dari minyak bumi, kita cari biohidrokarbon, dan di situ muncullah asam-asam lemak yang terkandung di dalam minyak-minyak lemak nabati sebagai sumber premium biohidrokarbon, karena secara konseptual paling mudah dikonversi menjadi biohidrokarbon melalui proses dekarboksilasi, yang prosesnya saya ikhtisarkan di persamaan reaksi di sana. Kemudian diketahui juga pencampuran oksigenat, alkohol, ester, ether ke dalam bahan bakar hidrokarbon akan membuat emisi polutan lokal dari motor bakarnya lebih bersih. Nah, kemudian selain hidrokarbon, sebenarnya kita mengakui juga bahwa hidrogen adalah bahan bakar beremisi polutan lokal paling bersih. Nah, tetapi karena berwujud gas paling ringan, pengangkutan dan penyimpanannya mahal, bukan hanya mahal, sangat mahal. Oke, jadi saya akan bicara sebetulnya kita pilihannya adalah di sini karena waktunya tidak lama, kita pilihnya ke minyak lemak sebagai sumber asam lemak. Next. Next. Nah, ini bahan bakar hijau dari minyak lemak sebetulnya ada dua. Lewat metanolisis kita peroleh ester metil asam lemak dan gliserol. Nah, ester metil asam lemak kita sekarang kenal sebagai biodiesel. Nah, sebetulnya bisa lewat asam lemak, dekarboksil asam lemak seperti yang saya tunjukkan tadi, mendapatkan aneka bahan bakar biohidrokarbon. Nah, sayangnya sekarang ini asam lemak harganya masih relatif mahal. Ya, masih relatif mahal. Karena itu dalam slide berikut akan saya bahas bagaimana membuat itu murah. Nah, kemudian gliserol itu pemanfaatannya, kan kita sekarang banjir gliserol dari pabrik biodiesel, pemanfaatannya sebagai sumber hidrogen, donor hidrogen, dan untuk bahan bakar oksigenan. Next. Nah, jadi asam lemak dewasa ini masih relatif mahal karena teknologi produksi komersialnya bertekanan dan temperatur tinggi, itu sekitar 250 derajat Celcius, 60 bar, sehingga perlu riset untuk mengembangkan teknologi alternatif yang bertemperatur dan tekanan rendah. Jadi alternatifnya adalah hidrolisis enzimatik, tetapi mungkin yang dipilih bukan pakai enzim lipase dari mikroba, tetapi enzim lipase dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kita misalnya kenal jarak kastor, itu enzim lipase jarak kastor sangat aktif. Ada juga enzim lipase dari getah pepaya dan sebagainya. Kemudian alternatif kedua adalah hidrolisis biomimetik. Nah, ini cukup menantang karena bagaimana kita meniru mekanisme kerja lipase, tetapi dengan menggunakan katalis kimia. Nah, jika kita betul-betul mendalami ini, maka akan terbuka jalan bahwa hidrolisis minyak lemak akan dilaksanakan pada tekanan rendah dan temperatur yang menurut saya bisa di bawah 100 derajat Celcius.
Nah, kemudian teknologi proses dekarboksilasi asam lemak menjadi dihidrokarbon yang dilakukan teman saya Profesor Subagio dan kawan-kawan. Dewasa ini masih memerlukan temperatur dan tak jarang tekanan tinggi, sehingga sebenarnya ongkosnya masih relatif tinggi. Nah, jalan ke arah sana itu bisa kelihatan. Next slide. Next slide. Nah, ini jadi sejak 2010 telah muncul berbagai publikasi yang melaporkan ditemukannya enzim atau mikroalga yang mampu mendekarboksilasi asam lemak menjadi dihidrokarbon, tentu saja pada temperatur kamar. Karena ini perlu penelitian pemanfaatan enzim fotoasid fotodekarboksilase untuk mendekarboksilasi asam lemak menjadi dihidrokarbon. Satu penelitian di bidang ini sekarang itu didanai oleh BPDWKS, ya penelitiannya di Bogor. Dan kemudian perlu juga penelitian pengembangan katalis kimia biomimetik, ya, yang meniru struktur dan mekanisme kerja situs aktif enzim fatty acid fotodekarboksilase. Next. Nah, kemudian pemanfaatan glycerol sebagai donor hidrogen. Jadi asam-asam lemak tak jenuh ganda seperti hidrokarbon, seperti juga hidrokarbon di olefin, itu tak baik untuk dijadikan komponen bahan bakar karena kestabilan oksidasinya sangat rendah. Dan jika terpanaskan mudah berpolimerisasi membentuk getah. Tapi termodinamika menunjukkan bahwa kalau ada katalis yang sesuai, via invensi tentu dapatnya ya, maka glycerol bisa mendonorkan hidrogen kepada asam-asam lemak tak jenuh ganda, sehingga asam lemak tak jenuh ganda menjadi asam lemak tak jenuh tunggal atau bahkan asam lemak tak jenuh, asam lemak jenuh. Itu ditunjukkan oleh reaksi di atas. Glycerolnya berubah menjadi dihidroksiaston. Nah, karena itu ini adalah salah satu riset yang juga diperlukan, dan saya kira ada riset di kelompok kami di ITB itu kelihatannya sekarang mulai menunjukkan hasil-hasil yang positif. Next. Lalu faktor yang keperluan lain adalah membuat bahan bakar tak mudah beku atau istilahnya cold filter plugging point rendah. Nah, yang kita perlu catat adalah kalau dalam satu rantai asam lemak atau hidrokarbon ada cabang metil, seperti tergambar itu di tengah, maka akan terjadi penurunan sekitar 50 derajat Celcius ke bawah. Jadi yang dilihat di sana adalah metil palmitat, itu titik bekunya 29, tapi kalau yang disebut metil 8 metil pentadekanoat, itu ada cabangnya di tengah, maka titik bekunya menjadi minus 20 derajat Celcius, alias 50 derajat ke bawah. Nah, karena ini juga perlu riset untuk menginvensi katalis yang mampu melaksanakan isomerisasi pencabangan metil ini dengan baik. Next. Nah, sekarang kita dari hidrokarbon kita pindah ke hidrogen. Nah, hidrogen itu kan tadi saya sebutkan bahwa kesulitannya itu adalah menyimpan dan mengangkutnya mahal. Nah, jadi bagaimana menanggulangi mahalnya ongkos pengangkutan dan penyimpanan molekul hidrogen? Itu caranya adalah atom-atom hidrogen itu dititipkan sebagai bagian dari molekul suatu cairan organik yang dengan perlakuan relatif mudah di lokasi yang membutuhkan itu kan membangkitkan gas hidrogen. Ya. Nah, di antara berbagai zat organik yang kami yakini di Bandung atau di Bandung Jatinangor dan juga diyakini oleh beberapa pihak di luar negeri, itu adalah asam format atau asam semut. Ya, mengapa demikian? Karena cairan ini berupa cairan massa jenis 1,22, jadi gampang diangkut kemana-mana, mudah disimpan. Lalu dengan bantuan katalis itu dapat diurai balik menjadi gas hidrogen pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Jadi HCOOH berubah menjadi H2 tambah CO2. Ini yang paling rendah temperaturnya di antara pembawa hidrogen yang lain. Nah, kemudian dapat digunakan untuk mereduksi molekul biomasa di dalam fase akuatik ke arah pembentukan bahan bakar nabati biohidrokarbon, dapat langsung membahan bakari formic acid fuel cell atau sel bahan bakar asam format, kemudian dapat diproduksi melalui banyak rute dan cara yang sumber daya alamnya ada di Indonesia semua. Next. Nah, ini contoh yang ada di luar negeri. Jadi kita dalam riset fuel cell asam formic acid fuel cell saya kira relatif ketinggalan dibanding yang lain-lain.
Nah, ini sebelah kiri ada pembangkit listrik 25 kW berbasis sel bahan bakar asam format. Yang kanan adalah bus yang disebutnya bertenaga semut, alias karena asam format itu nama powernya asam semut. Next. Nah, ini rute berkelanjutan produksi asam format. Jadi asam format itu bisa diproduksi di sebelah kanan itu dari karbohidrat, glukosa, dan manosa, dioksidasi dengan udara. Bisa juga dari berbagai energi terbarukan, listrik itu, listrik surya, listrik angin, listrik hidro, listrik nuklir, itu dipakai dengan teknik namanya reduksi elektrokimia CO2 di dalam air. Menggunakan listrik berubah jadi asam format. Tapi bisa juga dari CO2 dan air langsung dengan sinar matahari, ya pastinya sangat susah, itu direduksi fotokimia menjadi asam format. Next. Nah, ini istilah produksi asam format yang tadi gambarnya. Jadi dari glukosa manosa itu melalui oksidasi katalitik oleh oksigen udara. Jadi cukup dioksidasi oleh oksigen udara, itu secara konseptual asam format bisa terbentuk. Kemudian dari karbon dioksida melalui elektroreduksi atau fotoreduksi di dalam air, itu adalah sebenarnya reaksi fotosintesis artifisial paling sederhana, di mana CO2 tambah H2O bereaksi menjadi asam format ditambah setengah molekul oksigen. Nah, kalau sumber CO2-nya berasal dari pembakaran sumber daya fosil, maka itu berarti akan meredam atau menurunkan emisi CO2. Jadi orang bilang itulah carbon capture and utilization at its best. Ya, next. Nah, ini sumber glukosa dan manosa untuk memproduksi asam format. Saya kira kalau lihat ke sebelah kiri, kita yakin di semua pulau di Indonesia bakal ada pati, bakal ada selulosa, bakal ada bungkil kelapa. Di pulau mana di Indonesia tidak bisa tumbuh pohon kelapa, dan di pulau mana di Indonesia tidak ada yang tidak orang-orangnya tidak bisa bikin ampas kelapa sisa pembuatan santan. Jadi dari situ tinggal kita meneliti prosesnya, akan dihasilkan asam format untuk reaktan pendonor hidrogen maupun untuk bahan bakar fuel cell asam format. Next. Nah, karena itu untuk menghasilkan protein asam format sebagai cairan pembawa hidrogen, itu diperlukan riset pengembangan teknologi produksi asam format melalui berbagai rute yang saya tunjukkan pada slide 12. Riset pengembangan teknologi produksi sel bahan bakar asam format dan pemanfaatannya untuk pembangkitan listrik maupun penggerak kendaraan. Dan ketiga, riset pemanfaatan asam format untuk mereduksi molekul-molekul biomasa di dalam fase akuatik ke arah pembentukan bahan bakar nabati biohidrokarbon. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, Pak Unggul. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian.